Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam YouTube channel Gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Yang pada saat ini pelajaran yang ke-7. Untuk memulainya kita mari berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang baik pagi ini. Pada hari ini kami boleh untuk belajar dari firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran yang ke-7, pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Tertulis di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pelajaran kita mengenai pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Pengharapan yang bagaimana? Tentunya pada saat kita di dalam situasi gembira, sukacita, dikelilingi oleh orang-orang yang tersenyum, mudah bagi kita untuk menyanyikan lagu-lagu ataupun kita bersyukur atas pengharapan. Tetapi bila kita dihadapkan dalam situasi yang sulit, situasi yang menekan, situasi yang membuat kita berduka cita, tentunya kita akan bertanya, apa itu pengharapan? Saat ini kita akan belajar pengharapan yang tak dapat dihancurkan. Pengharapan adalah hasrat akan mendapatkan sesuatu. Pengharapan adalah suatu kepastian, tetap teguh atau tidak goyang dan aktif. Berarti pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan. Seperti seorang anak kecil, pada saat dia dijanjikan oleh orang tuanya untuk mendapatkan hadiah. Bila dia mendapatkan predikat juara, entah kelas 1, juara 1, 2, atau 3. Dia akan dijanjikan mendapatkan hadiah. Anak ini punya pengharapan dia harus belajar keras supaya dia mendapatkan hadiah itu. Ataupun seorang atlet pada saat dia diberikan suatu motivasi bahwa dia akan mendapatkan gelar juara, maka dia akan berlatih dengan tekun, bahkan sangat keras. Tentu latihan itu akan membuat dia sakit. Tetapi karena dia punya pengharapan, hasrat untuk mendapatkan sesuatu yang pasti dia dapatkan, maka dia akan berlatih dengan keras. Saat ini, pengharapan yang pasti juga Tuhan sedang berikan. Ada dua peristiwa dari pelajaran ini yang kita akan pelajari. Yang pertama, peristiwa bangsa Israel. Pada saat mereka jatuh, Allah izinkan duka cita menerkam mereka. Mereka harus dibuang ke Babel. Suatu tempat yang mereka tidak kenal sebelumnya. Dan mereka berduka cita atas peristiwa itu. Katakan bahwa tetapi Allah memberikan satu pengharapan kepada mereka. Allah tidak biarkan mereka berduka cita. Allah kirimkan para nabi-nabinya. Salah satunya Habakuk. Habakuk memberikan jaminan bahwa kerajaan Babel yang menawan mereka tidak akan lama lagi dihancurkan. Di dalam Habakuk 3 ayat 19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah memberikan jaminan pengharapan yang pasti bahwa sebentar lagi Babel akan ditaklukkan. Bagaimana mungkin saat itu kerajaan Babel, kerajaan yang besar yang sedang masa kuat-kuatnya. Allah kirimkan lagi nabinya, yaitu Yesaya. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan berikan jaminan, walaupun mereka berada di negeri yang tidak mereka kenal sebelumnya. Tetapi Allah tidak lepas kendali. Dia tetap memberikan jaminan pengharapan. Ketika kita sibuk, ketika kita berduka, mungkin saat itu kita lupa bahwa Allah itu dekat dengan kita. Oleh karena itulah Allah memberikan jaminan pengharapan melalui para nabinya. Allah kirimkan nabinya yang lain, Nabi Yeremia. Katakan bahwa Babel akan segera runtuh. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Yeremia 29 ayat 10. Allah
memberikan kepastian periode waktu. Pada saat Habakuk, Yesaya, Allah memberikan jaminan, pengharapan, tetapi tidak memberikan periode waktu. Tetapi di Yeremia dengan jelas Allah memberikan pengharapan yang pasti. Setelah 70 tahun mereka dibuang, mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dalam pelajaran ini mengenai peristiwa bangsa Israel, pada saat mereka jatuh, Allah izinkan kesulitan menghadapi mereka. Tetapi Allah memberikan jaminan. Pertama, Allah memberitahu kepada umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa. Mereka harus percaya bahwa situasi yang mereka alami bukanlah hasil kebetulan atau kejahatan yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia dapat bekerja bahkan dalam kesulitan yang mereka alami saat itu. Dan yang ketiga, Allah memberitahu umatnya bahwa mereka tidak boleh putus asa karena Dia akan mengakhiri pengasingan mereka pada waktu tertentu. Peristiwa yang kedua adalah tentang Ayub. Allah izinkan juga Ayub mengalami duka cita. Walaupun Ayub tidak melakukan dosa secara pribadi. Tetapi Allah izinkan pencobaan itu datang sebagai ujian kepada Ayub. Ayub katakan juga di dalam pelajaran kita ini bahwa dia pun tidak mengetahui apa maksud Tuhan memberikan ujian yang begitu berat. Seluruh harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal. Bahkan dia harus menderita penyakit yang sulit dikatakan karena dari mulai batok kepala sampai ujung kaki dipenuhi dengan borok. Tetapi di dalam ayat 42 ayat 2 Allah memberikan jaminan, dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub percaya bahwa pencobaan yang datang kepadanya merupakan ujian untuk mendisiplin dia lebih baik lagi. Ayub percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dari dua cerita ini, bangsa Israel dan Ayub, pencobaan, ujian seringkali Allah izinkan walaupun kita di dalam keadaan tidak bersalah. Ataupun pada saat kita melakukan dosa, Allah izinkan itu terjadi. Di dalam ayat Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Kita bisa baca di dalam Alkitab kita. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Dan sudahkah, saya ulangi, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Dan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka harus kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya bacakan sampai ayat 15. Jadi di sini katakan tujuan dari pencobaan yang Allah izinkan kepada kita adalah untuk mendidik
kita supaya menjadi lebih disiplin. Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayat 4 bahwa disiplin itu akan memberikan kepada kita ketekunan, kemudian akan membuat kita tahan uji dan menghasilkan harapan. Inilah harapan yang tidak bisa terpecahkan, yang tidak dapat dihancurkan, karena pengharapan yang sejati adalah pengharapan yang berjangkar di dalam Allah, bukan di dalam diri kita sendiri. Di dalam Mazmur 42 ayat 12, 2 Korintus 1 ayat 9, dan 1 Timotius 6 ayat 17. Kemudian isi dari pengharapan yang dituliskan dari kitab suci itu adalah janji keselamatan kita melalui Yesus Kristus. Dialah yang sudah mati, sudah bangkit, dan dia sekarang menjadi pengantara kita. Bahwa janji pengharapan itu tidak dapat dihancurkan. Karena janji pengharapan itu adalah janji mengenai pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah yang menjadi pelajaran kita sepanjang minggu ini. Bahwa pengharapan kita tetap berjangkar di dalam Yesus Kristus. Pengharapan yang tidak percaya kepada diri sendiri. Allah izinkan pencobaan datang pada bangsa Israel dan Ayub supaya mereka tidak bergantung kepada diri mereka sendiri, tetapi bergantung kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu. Terima kasih pelajaran yang begitu indah. Supaya kami tidak percaya kepada diri kami sendiri, tetapi mempunyai pengharapan kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang sudah bangkit untuk menjadi juru selamat kami. Biarlah kasih karunia-Mu, Roh-Mu yang kudus menuntun kami tetap setia sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Dan kita akan bertemu di channel berikutnya. Tuhan memberkati.